Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang chapter 1 atau Certain Infectious and Parasitic Disease. Nanti untuk pembahasan bab 1 ini kita akan terbagi menjadi beberapa video yang bisa teman-teman saksikan. Video yang pertama ini kita akan membahas tuntas tentang pengantarnya, yaitu dari modul IFHIMA tahun 2018 yang bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman yang sedang belajar tentang ICD maupun teman-teman yang sedang mencari lagi ilmu tentang proses pengkodean di chapter 1 ini. Nah, jangan lupa juga tetap disiapkan, walaupun kita pakainya modul IFHIMA 2018, teman-teman juga harus menyiapkan buku ICD-nya volume 1, volume 2, dan volume 3. Kalau saya pakainya tahun 2016 versi PDF, jadi teman-teman juga tetap harus menggunakan itu. Karena walaupun bagaimana, seperti disebutkan dalam tahap-tahap atau proses-proses pengkodean, buku itu selalu akan dipakai gitu. Jadi jangan hanya salah satu buku, tapi kita coba combine dengan beberapa buku juga. Nah, di sini saya coba tampilkan juga yang tadi saya sebutkan modul IFHIMA tahun 2018 itu judulnya Learning Module number 6, yaitu ya Health Classification System ICD. Nah, nanti teman-teman juga bisa download, silahkan, ini free, jadi nanti kita tinggal membahas dan teman-teman bisa baca aja sendiri juga untuk pembahasan lebih lanjutnya. Nah, ini adalah yang pembahasan pertama, jadi judul intinya itu adalah chapter by chapter morbidity coding exercise gitu. Ini yang di dalam modul IFHIMA-nya. Bab 1 ya, Certain Infectious and Parasitic Disease. Kalau kita lihat itu dalam buku ICD-nya, tampilannya itu seperti ini yang tadi karena saya pakainya versi PDF ya, jadi teman-teman juga bisa silahkan search juga. Ini volume 1 tabular list tahun 2016. Kemudian ini adalah volume 3-nya. Ya, ini volume 3 Alphabetical Index tahun 2016 juga. Kemudian versi ini yang versi volume 2 tahun 2016 juga ya, jadi ini juga harus tetap dipakai dan tetap digunakan karena kita akan selalu mengcombine. Oke, kalau teman-teman lihat dalam buku volume 1 di tahun 2016 ini, di dalam daftar isinya itu bab 1 ini ada di halaman 99 ya, Certain Infectious and Parasitic Disease. Ini adalah bab pertama yang dibahas dalam ICD. Kemudian ini juga merupakan bab terbesar di dalam ICD 10. Nanti kita langsung coba bahas di learning modulnya. Nah, ini learning modulnya. Jadi di sini disebutkan beberapa pengantar, beberapa ketentuan yang nanti akan menjadi pelengkap di ICD volume 2 juga gitu. Jadi nanti kita coba gabung-gabungan sebentar ya. Kita mulai dulu. Jadi di sini sudah disebutkan di paragraf pertama bahwa tujuan dari bab ini itu adalah mengelompokkan atau group most of the communicable and transmissible disease. Jadi di sini grup ini itu atau bab ini itu mengelompokkan sebagian besar penyakit yang dianggap ini communicable itu adalah menular dalam istilah communicable, kemudian or transmissible ini juga tetap menular. Jadi dua arti yang sebetulnya dia memiliki sinonim untuk penyakit-penyakit tertentu. Kemudian kategori pada bab ini itu range-nya itu antara A00 sampai dengan B99. Kemudian making it one of the largest chapters in ICD-10. Tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah menjadikan bab ini merupakan bab paling besar dalam ICD-10. Cakupannya lebih besar gitu karena tadi antara A00 sampai dengan B99. Kemudian ada beberapa pengecualian yang akan ditemukan pada bab ini. Review the exclusion on page 99 of the ICD-10 volume 1 atau 99 di volume 1. Jadi di sini dikasih keterangan bahwa apa saja sih yang termasuk dalam exclude dalam bab ini. Kita coba buka ya dari ICD-nya. Tadi ada di halaman 99. Jadi kita bisa langsung buka langsung di halaman 99. Jadi saya bilang tadi selalu harus bersamaan pemakaiannya karena memang kita tidak bisa memisahkan antara buku-buku ICD itu. Nah, ini dia. Ini sudah di halaman 99 ya, teman-teman ya, buku ICD volume 1-nya. Ini chapter 1, Certain Infectious and Parasitic Disease. Di sini sudah ada include-nya juga. Sama disebutkan bahwa diseases generally recognized as communicable or transmissible. Jadi di sini ada istilah menularnya itu dengan communicable maupun transmissible gitu ya. Kemudian use additional code U82 sampai dengan U84 if desired to identify resistance to antimicrobial drugs. Jadi di sini juga bisa menggunakan
additional code atau kode tambahan adanya di U82 sampai dengan U84 jika ingin atau mengidentifikasi resisten terhadap penggunaan obat antimikrobial. Kemudian di sini ada exclude, di sini saya coba besarkan gambarnya. Di sini ada exclude. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bab-bab sebelumnya dalam ICD itu certain infectious itu pasti urutan paling pertama dalam exclude-nya setiap masing-masing bab. Nah, sekarang kita lihat dari chapter 1 sendiri itu sebetulnya exclude-nya apa saja ya gitu. Nah, ini exclude-nya yang pertama adalah carrier or suspected carrier of infectious disease. Jadi di sini masih pembawa atau suspek karena akan diarahkan ke Z22 poindas. Kemudian ada certain localized infectious si body system related chapter. Jadi di sini juga hati-hati ketika dia ada infeksi terlokalisasi, maka kita harus melihat body systemnya gitu yang terkait dengan chapter tersebut. Jadi karena di sini sebetulnya terbagi dalam ICD itu kan ada yang termasuk ke dalam body system, kemudian ada juga yang ini adalah certain infectious atau bab kekhususan. Nah, jadi katanya kalau misalnya nanti menemukan ada infeksi lokalisasi atau terlokalisasi tertentu, berarti melihat body systemnya yang related terhadap chapter tersebut. Apakah dia misalnya termasuk ke dalam gangguan pada mata, gangguan pada telinga, gangguan pada sirkulasi gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah infectious and parasitic disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperion except obstetrical tetanus. Katanya karena kalau untuk infeksi dan parasitic disease yang berkomplikasi atau komplikasi akibat dari kehamilan, persalinan dan masa nifas itu akan ada di O98 poindas kecuali tetanus obstetrikal gitu atau obstetrical tetanus. Selanjutnya infectious and parasitic disease specific to the perinatal period except kecuali ya. Jadi ini infeksi dan parasitic disease spesifik pada masa perinatal itu masuknya di P35 sampai dengan P39 kecuali tetanus neonatorum, congenital syphilis, perinatal gonococcal infection dan perinatal human immunodeficiency virus atau HIV disease itu masuk di dalam bab ini. Kemudian influenza and other acute respiratory infection juga tidak termasuk karena dia akan masuk di J00 sama dengan J22. Nah, kemudian tadi ini sudah kita lihat exclude-nya apa saja. Kita balik lagi ke modul IFHIMA-nya. Di sini ada note ya. Selanjutnya adalah note. There are no asterisk codes in this chapter, but there are number of danger codes that indicate the availability of an asterisk code from another chapter. This is because certain diseases may be caused by underlying infection process. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi di sini, itu dalam chapter 1 ini seperti biasa ada judul utama, ada include, kemudian ada keterangan use additional code, ada exclude, ada pembagian bloknya ya di sini ya. This chapter contains the following block gitu. Tapi di dalam bab ini tidak ada asterisk gitu ya penjelasannya. Karena walaupun dia tidak ada asteris, tadi disebutkan, walaupun dia tidak ada asteris pada bab ini, tapi ada sejumlah kode danger yang mengindikasikan atau menunjukkan ketersediaan kode asteris dari chapter lain, gitu ya. Ini karena penyakit tertentu, karena penyakit tertentu mungkin disebabkan oleh penyakit infeksi yang mendasarinya. Jadi nanti akan ada infeksi yang mendasarinya di bab-bab lain. Kemudian, di sini ada a default rule exists in ICD-10 in relation to the presumption of infectious or non-infectious origin of diarrhea and gastroenteritis. This default applies where there is no specification as to whether the diarrhea or gastroenteritis is infectious or non-infectious. Jadi di sini jelaskan bahwa ada aturan default yang ada di dalam ICD-10 itu yang kaitannya itu dengan asal mula infeksius atau non-infeksius dan dari kejadian gastroenteritis di sini ya, diare and gastroenteritis. Nah, standar ini berlaku katanya gitu jika tidak ada spesifikasi apakah diare atau gastroenteritis itu menular atau tidak menular. Jadi dia kategorinya infeksius kah atau non-infeksius kah. Kemudian jika
Kalimat selanjutnya, jika diare didokumentasikan atau diasumsikan sebagai tidak menular, non-infectious, maka akan diklasifikasikan dalam K52, K52.9 ya, atau termasuk ke dalam bab Disease of the Digestive System chapter. Jadi ini kalau misalnya tidak infectious berarti diklasifikasikannya di K52.9. Ini masuknya bukan ke dalam bab ini, tetapi dalam gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya, jika diare didokumentasikan sebagai dugaan dari infectious atau not clearly documented as non-infectious, jadi jika dugaannya itu adalah infeksius atau tidak secara jelas didokumentasikan sebagai tidak menularnya gitu, atau tidak ada kejelasan di dalam penulisan dalam reka medisnya, maka bisa diklasifikasikan di chapter 1. Gitu. Itu yang ketentuannya seperti itu misalnya ya. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti kita akan bahas juga blok 20 sampai dengan 24 HIV disease. Kemudian nanti juga pada video selanjutnya kita juga akan bahas blok-blok dalam chapter 1 ini. Jadi selalu nonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.